Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman wa ta'liman wa tifadatan ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa tilalil huda wa du'a ilal khair. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikannya kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang di luar merayakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tanda bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patut buat kita semua untuk menanamkan kecintaan kita yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menanamkan cinta kepada Rasulullah harus melebihi kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, melebihi kecintaan kita pada keluarga kita, melebihi kecintaan kita dari semua. Harus lebih besar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang akan menyelamatkan kita, dan juga beliau juga yang menerangkan kehidupan kita dari alam kegelapan menjadi alam terang menderang seperti ini. Kita mengenal Tuhan kita. Orang-orang terdahulu menyembah patung, kita tapi menyembah Allah karena ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau bandingkan dan balas jasa Rasulullah, maka tidak sebanding dan tidak bakalan bisa kita membalas jasa Rasulullah. Makanya banyak di luar sana yang mengerti tentang ajaran agama, sangat cinta dan sangat mengagungkan Rasulullah, sampai rela hartanya, jiwa raganya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita? Gimana kita? Apakah yang kita anggap cuma dongeng belaka? Apakah yang kita anggap cuma Rasulullah cuma cerita-cerita aja? Kalau orang yang benar-benar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergetar hatinya ketika mendengar dan disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menganggap hal sepele hal seperti ini. Memperjuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan kita, dan ketika di akhir hayatnya apa yang disebutkan? Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati, sampai sebegitunya. Nabi sampai sebegitunya. Makanya kita mah cuma gini-gini aja. Baca salawat cuma ketika lagi ngumpul. Bicaranya kita cinta. Salawat akan menyebabkan kita selamat di dunia dan juga akhirat. Selawat akan menyebabkan penyakit disembuhkan oleh Allah. Selawat. Begitu juga Nabi Adam dikeluarkan dari diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi-nabi terdahulu ingin banget. Ini ada cerita Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sangat bangga dan sangat bahagia karena mengetahui bahwasanya Nabi Musa bangga dan senang umatnya beribadah di atas batu besar selama 400 tahun. Umat Nabi Musa, kita pelajari tentang Islam. Kita pelajari bagaimana sepak terjangnya nabi-nabi terdahulu. Kita harus tahu kalau kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap remeh hal-hal seperti ini. Bukan cuma dengar, tapi terapkan dan resapi apa yang kita dengar. Nabi Musa bangga dan senang karena umatnya beribadah selama 400 tahun di gunung, beribadah kepada Allah selama 400 tahun
di atas batu. Nabi senang, Nabi Musa bangga, Nabi Musa. Maka saking senangnya Nabi Musa, Allah berfirman apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, sesungguhnya apa? Sesungguhnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad lebih mulia, lebih agung, ya, lebih agung daripada umatmu. Umatmu 400 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, umatnya, kita semua beribadah satu hari pada malam Lailatul Qadar, maka lebih mulia, lebih agung daripada 400 tahun ibadah. Karena di apa? Di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Khairun, lebih baik malam Lailatul Qadar, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu apa? Itu satu malam. Satu malam khusus, doang, buat siapa? Buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat kita semua. Makanya kita mah kerjain apa yang diperintahkan agama. Kerjain, nggak bakalan sengsara hidup kita. Nggak bakalan sengsara hidup kita. Kerjain apa yang diperintahkan Nabi, kerjain. Jangan kita nganggap udah cuma simbolis aja. Sholat cuma sholat aja. Bukan. Silaturahmi cuma nggak ada ganjarannya. Enggak. Silaturahmi sudah ada balasan dari Allah. Kita beribadah sudah ada ganjaran dari Allah. Kita bersedekah sudah ada balasan dari Allah. Nggak ada yang kita sedekahin terus kita jadi susah gara-gara sedekah, karena kita tidak meyakini bahwasanya segala sesuatu yang kita dapat adalah pemberian dari Allah. Kita nganggap remeh, padahal yang kita dapat semua sampai sekarang kita bisa bergerak. Ini sampai sekarang kita bisa bergerak adalah pemberian Allah. Nggak yakin sih, nggak tahu sih, dan nggak nyembah Allah sih. Banyak dari kalangan kita menganggap remeh ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diistimewakan satu hari sama seperti beribadah 1000 bulan. Ini khusus siapa? Khusus umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua, ini kita semua umat Nabi. Umat Nabi apa? Langsung Nabi Musa mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat beruntung banget. Sangat beruntung nih, enggak biasa-biasa aja. Itu mah ini dari kalangan kita biasa-biasa aja. Jangan samakan kita dengan orang-orang yang nggak mengerti. Jangan samakan kita orang-orang yang nggak mau mengerti. Kita beda. Ketika ada hasutan, ketika ada omongan, oh ngapain sih duduk, hidup lu cuma gini-gini aja. Oh ngapain sih zikir, hidup lu cuma gini-gini aja. Enggak. Kita meyakini bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapain sih sedekah, ntar hidup lo jadi susah. Kalau berkeyakinan hal seperti itu, indah dzanni abdi, bagaimana prasangka hambaku kepadamu. Makanya kalau kita berbuat kebaikan, niatin apa yang kita mau. Niatin apa yang kita mau. Udah mendapatkan niat yang baik dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala yang kita keluarkan, segala yang kita ini capek kita duduk di sini, niatin kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma kumpul-kumpul aja. Orang-orang yang sudah meninggal dunia pengen berebutan, pengen bangun, pengen hidup lagi, pengen hadir majlis taklim doang, udah. Pengen hadir majlis taklim doang, bukan pengen ngapa-ngapain, tapi pengen hadir di majlis taklim doang. Orang-orang yang sudah meninggal dunia. Enak kita nih. Enak kita, makanya jangan remehkan hal seperti ini. Jangan remeh, oh
Cuma bacanya itu doang, yang dibahas itu doang, bukan bab itunya, tapi kemauan yang kita maukan ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana makanannya nggak enak, bukan makanan yang kita cari. Di sana ada yang kita nggak demen, bukan itu, bukan pandangan orang yang kita mau, tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau di sana makannya nggak enak, oh kalau di sini orangnya nggak enak, nggak ada urusan. Tapi yakini bahwasanya duduknya kita mengharapkan rahmat Allah dan duduknya kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita mengharapkan sesuatu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkumpulan biasa. Kita memandang, saling memandang. Pandangan kita penuh dengan rahmat, pandangan kita penuh dengan kasih sayang. Ketika pandangan penuh rasa cinta, akan timbul rasa kasih sayang. Makanya kalau nggak ada pandangan mah mana peduli, karena saling pandang akhirnya peduli. Ya Allah, yang ini hidupnya susah, ya Allah yang ini lagi begini, oh yang ini begini, oh ini. Kalau seandainya tidak saling silaturahmi, maka tidak saling kenal, tidak ada saling tolong menolong, tidak ada saling tolong menolong. Makanya banyak kita mengasihi orang, memberi orang ketika orang meminta. Memberi orang ketika ada sesuatu yang meminta. Kita jalan, ada tukang minta-minta, baru kita kasih. Tapi banyak dari kalangan orang yang tidak pernah kita pandang, tidak pernah kita lihat, padahal mereka semua membutuhkan kasih sayang dari kita semua. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling sabarnya orang. Tidak ada orang yang paling sabar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika dicaci tidak balas dengan cacian, tidak merubah dirinya, tidak merubah dirinya yang tadinya baik. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, maka berubah menjadi tidak baik. Enggak, Nabi tetap dirinya Nabi yang baik. Maka jadikan diri kita, ketika kita berbuat kebaikan dibalas dengan kejahatan, maka jangan rubah diri kita, tetap berbuat kebaikan. Tetap berbuat kebaikan walaupun dibalas dengan kejahatan. Jangan rubah diri kita karena perbuatan orang yang berbuat jahat kepada kita. Mau orang ngomong gimana kek, mau orang model bagaimana kek, tapi tetap tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mau dianggap bagaimana kek, karena sudah jaza, setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Setiap kebaikan akan Nabi lahirnya bulan Rabiul Awal. Jangan cuma tahu anak bini doang kita tahu. Nabi harus kita tahu tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, besok teh. Dan juga atau tanggal 9 Rabiul Awal. Ini apa? Lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas adalah paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas adalah paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuaan siapa? Umurnya lebih tua siapa? Engkau apa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka di waktu itu Ibnu Abbas, paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwasanya yang paling tua dan juga paling mulia adalah Nabi Muhammad. Walaupun kedudukannya saya, tapi mulia dan agung dan lebih tua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau saya mengenal Allah dan Rasulnya, dan juga karena beliau saya mengerti tentang akhlak dan adab dan etika dan budi pekerti yang baik. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paman lebih tua jelas umurnya, tapi merasa lebih muda dan merasa menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau mengajarkan sesuatu kebaikan kepada pamannya. Dan juga laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan telah diciptakan Rasulullah Muhammad bin Abdullah suri toladan yang baik. Contoh yang baik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan di bulan Masehinya
tanggal 20 atau tanggal 21 Masehi, atau di bulan tanggal 20 atau tanggal 21 April tahunnya 571 Masehi. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhat tilmidun najib, wahai seorang yang belajar mengenai ilmu, yang belajar, yang menuntut ilmu, anta tata'allama ma'az zulumah fil madrasah wahidah kama annaka ta'isun ma'a ihwa fil bait wahidah walidhalika ahibbahum kama tuhibbu ihwan. Maka dari itu, apabila kita belajar di tempat yang sama, belajar di tempat yang tujuan yang sama dan maksud yang sama, maka pada waktu itu juga walidhalik ahibbuhum kama tuhibbum ihwan, maka kita tanamkan kecintaan, saling mencintai, saling menolong, dan juga saling menjaga. Wahtarim man huwa akbaru minka, dan memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Warham man huwa asgaru minka, dan juga menyayangi orang yang lebih kecil daripada kita. Watasa'at ma'az zuluma'ik waqtad dars, dan juga kita sama-sama semangat, semangat. Ya kalau cuma sendiri nggak bakalan kuat. Tapi kalau sama-sama ini kita gotong royong, maksudnya apa? Maksud tujuannya memperkuat, maka Allah gampangkan segalanya. Tapi harus kita sama-sama, jangan main sikut-sikutan, jangan main iri-irian, jangan main saing-saingan atau gondok-gondokan. Tapi kita sama-sama, ayo sama-sama. Oh, yang ini maksud tujuannya memang begini, yang ini maksud tujuannya begini. Coba kita tabayun, kita saling silaturahmi, saling obrolin, saling omongin. Oh, ternyata maksudnya ke sini. Kalau seandainya tujuan sama, maka akan kokoh itu bangunan. Oh, si tukang ini yang caranya begini, tukang yang ini ngebangunnya cara nggak bakalan sinkron, hancur berantakan. Maka kalau seandainya kita saling kuat dan juga saling kompromi, saling kumpul, maka insya Allah akan kuat. Karena tujuannya, maksud yang penting tujuannya sama, dan juga yang penting tujuannya satu. Kalau ada yang maksud tujuannya nyari duit, oh maksud tujuannya nyari pamor, oh maksud tujuannya nyari pangkat, nah ini nggak nyambung. Banyak dari kalangan kita ketika nggak kerja baru dah, ketika kerja dia kagak. Nih, ketika pengen naik pangkat, ketika pengen naik, dekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tahajudnya nggak pernah tinggal. Oh, karena pengen naik pangkat. Ketika pangkatnya naik, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan Allah. Banyak dari kalangan kita. Maka jangan sampai dari diri kita, maka jadikan diri kita maksud dan tujuan yang sama. Wata saat fi zulumati waqtid dars ala istima' kalamil ustad. Dengerin apa pemberian atau nasihat dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita dengerin, simak apa yang bisa kita kerjakan, wala hifdzun nidam, kita jaga kebersihan. Wal abam ma'ahum fi waqtil istiraha was saha wa la fi qismin wa bata'id anil maqata'atin wa munaza'ah wa siyama anil la'ab alladhi la yaliku bih. Idza aratta an takuna mahbuban bainaz zulumat fala tabkhal alaihim. Apabila kita ingin saling cinta, saling suka, apa yang dianjurkan dalam kitab ini? Fala tabkhal alaihim. Jangan pelit. Jangan pelit. Pelit itu bukan harta aja. Ya, bukan harta aja. Oh, gini, Beb, aneh nggak punya duit. Apa yang? Pikiran punya nggak? Nggak punya juga. Oh, tenaga punya nggak? Nggak punya juga. Ya udah, bungkusin aja. Udah nggak kepake. Coba, ayo kalau seandainya, oh yang ini punya duit, oh yang ini punya pikiran, oh yang ini punya tenaga. Kalau seandainya tiga-tiganya digabung, maka akan terbina semuanya.
akan terjalin. Kan enak. Kalau nggak sekufu, kalau nggak ada jalan, oh yang satu punya duit semua, nggak ada yang kerja. Oh yang satu punya tenaga semua, nggak ada yang ngebiayain. Oh yang satu punya pikiran semua, nggak ada yang biayain dan juga nggak ada yang ngerjain. Maka patut buat kita, yang ini bahil, pelit akan menyempitkan kita di alam kubur kita. Pelit bukan sekedar cuma uang. Ingat, yang nggak punya uang tapi punya tenaga, ini enggak, duit kagak ngasih, ya, tenaga juga kagak, pikiran juga kagak, semuanya juga komen aja, banyak ngatur. Banyak dari kalangan kita udah ya nggak tahu apa-apa, tahu-taunya datang dia ngatur. Banyak dari kalangan, hati-hati, jangan jadikan diri kita yang emang tidak bisa menjadikan kemaslahatan dunia dan juga akhiratnya, maka jangan banyak ngatur. Akhirnya kalau orang kita dia atur kadang-kadang suka kesel. Makanya ingat, tahu diri. Kadang-kadang orang kita nggak tahu diri. Harus tahu diri. Maka bahil itu jangan jadikan idza ta'aru minka sayan, apabila ada keluarga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, atau satu majelis kita meminjam sesuatu, jangan kita nggak kasih, pinjam, kasih. Kita nggak tahu, mungkin sekarang dia lagi butuh, kita kasih. Mungkin kadang-kadang karena yang kemarinnya kaya bisa jadi miskin. Ntar kali yang miskin bisa jadi kaya lagi. Atau ada lagi yang tadinya kuat tenaganya bisa jadi lemah. Oh yang tadinya pikirannya makin tua, pikirannya kan makin ngaco. Karena makin tua pikirannya makin jadi kayak anak kecil. Yang tua makin pikirannya, makanya punya anak sabar, harus sabar kepada ngedidik, ngerawat orang tuanya. Karena orang tua makin lama makin kayak anak kecil. Ini nggak sabaran. Banyak dari kalangan kita ketika ngurusin yang tua-tua udah nggak sabaran aja. Nih yang muda nih, Bang Arif udah tua. Tuh. Masih muda tua. Masih muda. Iya, nih kadang-kadang kan yang begini-begini nih. Ya, kita perlu yang tua juga nerima kalau emang maksud tujuannya sama. Kalau emang maksud tujuannya sama, jangan ngerasa tua, akhirnya nggak mau dikasih tahu, nggak mau nerima komentar orang, nggak mau menerima komentar orang. Ini orang yang pelit juga, ketika dinasehatin nggak mau terima. Berarti kan dia maunya buat dirinya aja, mikirin dirinya aja, nggak mau. Karena senengnya orang ketika ngasih komentar atau ngasih sesuatu, solusi diterima dengan baik, ini menyenangkan hati orang, akan menyelamatkan, juga akan menjadikan teman di alam kubur kita. Jadi ingat, jangan yang ada di otaknya orang baik itu duit aja, ya, duit aja. Kalau dia ngasih duit baru baik. Kalau nggak ngasih duit mah dia bukan orang baik. Jangan yang ada di pikirannya duit aja, jangan, ya. Karena duit itu bukan segalanya, tapi Allah segalanya. Kalau kita tanamkan duit segalanya, udah nggak punya duit, udah bego kita. Nggak punya duit, udah gelisah hidup kita. Tapi kalau tanamkan diri kita Allah yang segalanya, dan juga Allah yang punya segala-galanya, Allah yang punya duit, maka kebahagiaan datang kepada kita. Ini enggak, betuhannya sama duit, mikirinnya duit, yang nggak ngasih pelit, yang wadah. Jadi jangan sampai diri kita berpikiran segala sesuatu akan gampang karena duit. Banyak lah, Habib Syarif kerja nggak kerja, punya duit banyak, duitnya yang datang ke rumah minjem duit. Berarti kan duit itu bukan segalanya. Ya, ada suami istri kerja, berapa duit yang dia punya? Datang ke rumah minjem duit. Aneh kerja, istri juga kagak. Subhanallah. Berarti duit bukan segalanya kan? Duit bukan segalanya. Kalau bicara duit banyakan dia, karena dua-duanya kerja.
Padahal mah ketika dia datang ke rumah belum tentu dapat juga. Tapi keluar dari rumah selesai masalahnya. Jadi duit bukan jadi masalah. Ketika dia datang penuh dengan harapan. Keluar bukan penuh dengan cacian. Kan lu minjem duit mulu. Kan gitu dari kita mah. Ini enggak. Oh, iya mendingan begini, kalau begini, oh solusinya coba ditelepon ke sini, oh coba minta sama yang ini, coba begini, kan gitu. Oh iya, keluar penuh dengan kebahagiaan, walaupun nggak dapat duit. Iya, orang minjem duitnya sama orang yang nggak punya duit, salah. Tapi alhamdulillah. Ya makanya wala tatakabbar alaihim in kunta dakian. Ya, jangan sombong. Sombong nggak dianjurin, apalagi sama saudara sendiri. Sombong belagu, nah mampus loh, ntar lagi mampus puyeng loh. Jangan belagu, jangan sombong. In kunta dakian, walaupun kita bisa, gua nggak ada yang bisa, gua doang yang bisa. Wah, kalau urusan handphone, kalau urusan komputer, kalau urusan bangunan, kalau urusan ini, kalau urusan itu, gua doang yang bisa, yang lain nggak ada yang bisa. Ingat, yang tadinya segala macam bisa Allah kasih pikun, lupa semuanya. Yang tadinya bisa Allah kasih berbaring, gak bisa segala-galanya. Mau disombongin apa? Gak bisa kita sombong. Gak boleh kita sombong. Karena al-kibri ridallah. Kibir itu, sombong itu punyanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pantas sombong adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Au mujtahidan au ghaniyan, kita sombong karena kita lebih giat daripada yang lain. Au ghaniyan, kita lebih kaya daripada yang lain. Li'anna kibra laisa min ahlaki aulat tayyibah, karena kibir atau sombong bukan dari akhlak yang baik, bukan dari budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang-orang yang selalu berakhlak yang baik, yang taat kepada kedua orang tuanya, yang cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga Allah kuatkan iman kita. Allah jadikan kita orang-orang yang tergolong dari orang-orang yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi karamatil Fatihah, wa bi safaatil Fatihah, iftah lana ababal khair, iftah lana ababa ni'mah, iftah lana ababa rizki, iftah lana ababa sayha, iftah lana ababa salama, iftah lana ababa quwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.